Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus Jin buang anak dalam dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dengan terdakwa Edi Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 26 Juli. Agenda sidang adalah mendengar keterangan ahli yang diajukan jaksa penuntut umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Mei. Ya, tadi dalam keterangannya ahli bahasa hukum atau ahli linguistik forensik Andika Duta Bahari menyampaikan dari sisi bahasa, kalimat jin buang anak yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi punya makna negatif. Sedangkan secara sosial, bahasa dalam kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai tempat untuk orang menghilangkan jejak kejahatannya. Menurut Andika, perkataan Edi Mulyadi sebagaimana dalam dakwaan juga cenderung mengarah ke sarkasme, di mana kalimat tersebut menggunakan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain. Lebih lanjut, Andika tadi menyampaikan bahwa penolakan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dan pembangunan ibu kota negara Nusantara oleh pemerintah merupakan hak setiap orang. Namun, Edi Mulyadi dalam menyampaikan pesan penolakannya dipandang tidak tepat karena ikut menyinggung pihak-pihak lain seperti pemerintah. Dalam persidangan tadi juga turut dihadiri oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli. Rizal Ramli yang duduk di kursi terdepan pengunjung ruang sidang tadi menyampaikan hanya menyaksikan jalannya sidang hari ini. Dia sendiri menyatakan menolak jika diminta pihak manapun untuk menjadi saksi. Lantaran persidangan tersebut ia nilai sebagai peradilan yang error. Kata dia, peradilan yang saat ini sedang berjalan untuk Edi Mulyadi tidak adil lantaran Undang-Undang Pers merupakan bagian dari lex spesialis yang seharusnya ditangani lebih dulu oleh Dewan Pers. Ia menyatakan demikian lantaran mengacu pada pekerjaan Edi Mulyadi yang disebut sebagai wartawan senior. Rizal Ramli memandang persidangan terhadap Edi Mulyadi akan jadi presiden buruk bagi kehidupan pers nasional. Oleh karenanya, ex-Menko Maritim ini mengatakan Dewan Pers mestinya proaktif dalam menyikapi kasus seperti ini dengan melaksanakan fungsi menjalin pemahaman dan pendidikan bersama kejaksaan dan pihak kepolisian. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan terdakwa Edi Mulyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Produk jurnalistik. Ketika ditanya kenapa? Karena tidak dikeluarkan oleh perusahaan pers. Perusahaan pers. Ya kan? Ya, betul tuh. Betul. Kalau dari undang-undangnya begitu. Tapi dia nggak tahu. Baru kita kasih tahu bahwa Bang Edi Channel itu bagian dari FNN, Forum News Network. FNN itu perusahaan pers. Sudah terdaftar di Dewan Pers dan Bang Edi Channel yang menjadi bagian dari FNN itu sudah didaftarkan juga, diberitahukan juga kepada Dewan Pers. Setelah itu, kalau gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.